Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi atau mungkin siang atau mungkin di malam hari Anda menonton ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu, saling menasehati dalam kebaikan, lantaran kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik yang dihadirkan di dunia ini oleh Allah sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi kita semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit pesan dari Al-Qur'an kepada orang yang cinta terhadap dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia ini kita tidak akan bisa lepas dengan yang namanya harta dan benda. Ia senantiasa selalu dicari oleh orang yang ingin bertahan hidup untuk di dunia ini. Harta dan benda sudah menjadi kebutuhan primer, menjadi kebutuhan wajib bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Maka tak heran sebagian orang membuat harta bendanya dan sebagian yang lain mencari harta itu. Bahkan sebagian ada yang membuat uang dan yang sebagian yang lain mencari uang. Itulah dunia. Terkadang lucu, tapi kenyataannya demikian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita tidak kemudian dianjurkan untuk anti terhadap harta. Kita tidak dianjurkan untuk kemudian tidak peduli dengan harta. Kita bahkan di dalam ajaran kita dianjurkan untuk mencari harta yang banyak. Karena dengan tidak punya harta akan membuat diri kita menjadi fakir. Fakir ini bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan kesesatan. Apalagi kalau kemudian dari sebab kefakiran itu kita menjadi berbuat jahat, kita membegal, mencuri dan lain sebagainya. Maka tentu di sini penting bagi kita untuk sebagai seorang muslim tetap harus pintar mencari harta. Akan tetapi bila kita terus-menerus mengumpulkan harta, ini juga bisa menjadi celaka. Maka pertanyaannya adalah, lalu mengumpulkan harta seperti apa yang kemudian bisa membawa kebaikan, atau
kemudian menjadi perbuatan yang tercela yang dibenci oleh Allah. Maka kita bisa lihat dari bagaimana dia menyikapi hartanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kisah-kisah terdahulu kita bisa melihat bagaimana orang kaya raya itu ada yang dibenci oleh Allah dan ada yang disayangi oleh Allah. Kita mengenal ada Fir'aun, ada Qarun, yang mana dengan kekayaannya dia justru dibenci oleh Allah. Tapi kita juga mengenal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dengan kekayaannya yang luar biasa, tapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap terhadap harta inilah yang menentukan apakah kekayaan kita ini termasuk kekayaan yang membuat celaka, hubbud dunya, atau kekayaan yang membuat kita menjadi terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan harta yang membuat orang tercela dan dibenci oleh Allah adalah karena sikapnya yang terlalu cinta terhadap harta itu. Atau kita sebut orang tersebut adalah hubbud dunya, yaitu orang yang sangat mencintai dunia. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa besok suatu saat akan ada zaman di mana umat Islam diperebutkan oleh orang-orang seperti orang kelaparan yang sedang makan. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kita diperebutkan ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit? Kemudian Nabi menjawab, bukan, justru jumlah kita di situ sangat banyak. Akan tetapi pada waktu itu jiwa kita yang lemah. Maka sahabat bertanya kembali, apa itu jiwa yang lemah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu bahayanya hubbud dunya, sampai-sampai Nabi mengabarkan bahwa besok orang yang hubbud dunya ini akan mudah, kemudian dipengaruhi sana sini, dia akan melupakan agamanya karena kecintaannya terhadap dunia. Maka kembali ke pertanyaan awal, lalu bagaimana kita mengetahui seseorang itu hubbud dunya, cinta dunia, atau orang ini memang mencari dunia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setidaknya ada 5 ciri-ciri orang ini termasuk dalam kategori orang yang hubbud dunya, orang yang mencintai dunia. Ciri-ciri yang pertama adalah dia menjadikan dunia sebagai prioritas tujuan utama. Dia tidak peduli akhir dari kehidupan ini seperti apa, besok akan di akhirat seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, tidak peduli. Yang penting dunianya stabil, baik-baik saja, dan penuh kenikmatan. Ini ciri yang pertama. Tidak peduli dengan akhirat, yang penting dunianya bagus, sudah selesai. Yang kedua, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda. Tidak peduli haram, tidak peduli ini cara yang tidak baik. Yang penting harta saya dapat, caranya bebas, apapun. Ini adalah ciri orang yang hubbud dunya yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ciri yang ketiga, yang selanjutnya adalah kikir dan pelit. Orang yang hubbud dunya itu kayanya luar biasa,
tapi dia eman. Tapi dia itu tidak mau hartanya keluar walaupun itu sedikit. Dia eman sekali terhadap hartanya. Apalagi disuruh sedekah, apalagi disuruh infak, berzakat yang wajib saja dia merasa eman. Nah, ini cirinya hubbud dunya. Kemudian ciri yang keempat adalah serakah, tamak, selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Bahkan bila perlu miliknya orang lain harus diakui jadi miliknya. Bila perlu orang lain tidak boleh punya, hanya saya yang punya. Serakah. Dan yang terakhir, yang kelima, dari orang yang hubbud dunya adalah dia kufur nikmat. Dia tidak pernah bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang cukup, dan merasa bahwa apa yang didapatkannya itu adalah dari kerja kerasnya sendiri tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita tidak termasuk 5 ciri tadi yang mana akan menyebabkan kita termasuk pada ciri-ciri orang yang hubbud dunya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu pesan terakhir yang akan saya kutip dari Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairan amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Amal soleh yang terus-menerus itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Artinya apa jamaah? Bahwa dunia yang kita kumpulkan, dalam ayat ini disimbolkan anak dan harta sebagai simbol keagungan dunia. Ya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan, yang mana fungsinya perhiasan hanya untuk ditampilkan, yang mana semua itu akan kita tinggalkan. Harta kita, anak kita, jabatan kita, semuanya akan kita tinggalkan. Maka yang terpenting adalah wal baqiyatus sholihah, amal soleh yang terus menerus, itu yang lebih baik di sisi Allah. Maka marilah di momen Ramadan yang luar biasa ini, sebagai momen mendekatkan diri kepada Allah, kita perbanyak amal soleh kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri seandainya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia, rutinitas-rutinitas dunia, yang mana itu membuat kita lupa terhadap tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga momen Ramadan ini membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin membuat kita bersemangat beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, memiliki iman dan takwa yang luar biasa besar, dan akhirnya meninggalkan Ramadan ini dengan kondisi yang terbaik, menjadi muslim yang solih dan solihah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.